Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslap 4 Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat oleh kakek kandungnya sendiri. Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya, Suparto, yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali oleh ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati oleh menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan dan menggugat cucunya sendiri. Soalnya bangunan ini milik dari almarhum bapak saya sama ibu saya. Sejak kapan ada tinggal di sini? Sejak umur saya 5 tahun kurang lebih. 5 tahun, berarti sudah berapa tahun ya? Sudah 15 tahun kurang lebih. Gara-gara sengketa tanah ini, hubungan keluarga yang semulanya harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini. Terlebih, tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini, kasus perebutan tanah ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang. Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas, kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual, itu menjadi acuan. Sebelumnya putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hasyim Asyari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hasyim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hasyim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hasyim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Dalam kasus ini, Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Lalu menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan.